Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Salsabila. Saya dari Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Program Studi Teknik Pertanian. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Etika Profesi Keteknikan. Adapun pokok pembahasan pada penjelasan kali ini yaitu mengenai norma dan etika sebagai mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa teknik pertanian. Pertama, saya akan membahas dan menjelaskan tentang norma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya norma. Apa sih pentingnya norma ada dalam kehidupan masyarakat? Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat yaitu karena norma merupakan suatu pedoman yang kita pakai dalam setiap perilaku kita, mau itu perilaku yang sederhana seperti menyapa hingga perilaku berinteraksi. Kita perlu suatu ketentuan berperilaku, misalnya bagaimana yang baik dan benarnya suatu tindakan yang harus kita perbuat dalam suatu kondisi yang memungkinkan kita harus berinteraksi. Karena tidak mungkin misalnya dalam suatu keadaan di suatu desa terjadi longsor dan kita menutup diri, merasa acuh tak acuh, dan juga menjadikan keadaan itu sebagai bagian dari mencapai keuntungan itu bahkan sudah melanggar norma yang ada. Itulah pentingnya adanya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mengetahui pentingnya norma, ada baiknya kita mengetahui pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Terdapat beberapa jenis norma. Yang pertama, norma agama, yang kedua, norma hukum, yang ketiga, norma kesusilaan, dan yang keempat, norma kesopanan. Adapun norma sebagai mahasiswa berdasarkan jenisnya. Yang pertama, norma agama. Norma agama merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini biasanya berisi akan perintah yang harus dijalankan oleh seseorang, ajaran yang merupakan segala ilmu ataupun pedoman bagi para penganut agama tersebut. Contohnya di lingkungan mahasiswa yaitu menghormati mahasiswa yang lainnya sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selanjutnya yaitu norma hukum. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang dibuat oleh badan yang bertanggung jawab seperti pemerintah yang dikemas dalam bentuk undang-undang. Norma ini memiliki sifat yang memaksa guna menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat. Di lingkungan kampus dan lingkungan mahasiswa juga ditetapkan beberapa hukum yang harus ditaati agar tercipta lingkungan yang tertib, aman, rukun, serta damai. Adapun contoh norma hukum di lingkungan mahasiswa yaitu setiap mahasiswa harus memiliki kartu tanda mahasiswa dan ID card agar bisa memasuki lingkungan kampus. Norma selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seseorang. Norma ini merupakan suatu yang kita jalani dan rasakan setiap harinya, di mana seseorang didorong untuk melakukan tindakan yang baik dan menghindari tindakan yang buruk. Contoh norma kesusilaan yang bisa diterapkan sebagai mahasiswa yaitu seorang mahasiswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan mencontek ujian temannya, karena ia mengetahui itu adalah perilaku yang salah. Selanjutnya yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang menekankan pada perbuatan seseorang untuk menjaga kesopan santunan, tata krama mereka, dan juga adat istiadat setiap individu. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan beragam suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda dan hidup berdampingan satu sama lain. Contoh penerapan dari norma kesopanan sebagai mahasiswa yaitu menggunakan bahasa yang halus dan sopan saat berbicara kepada dosen, kepada mahasiswa, dan lainnya. Pembahasan kedua yaitu mengenai etika. Apa sih pentingnya etika?
Sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat bila mana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa atau okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Setelah mengetahui pentingnya etika, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika merupakan cabang ilmu yang berisi sistem dan pedoman nilai-nilai yang berkaitan dengan konsepsi benar dan salah yang berlaku dan dihayati oleh kelompok di suatu komunitas. Dengan konsepsi ilmu sebagai kajian yang relatif, maka bisa jadi nilai-nilai di dalam etika akan berubah, berkembang, dan mungkin saja berbeda nilai baik buruknya pada komunitas-komunitas yang berbeda. Adapun contoh etika sebagai mahasiswa, yaitu seorang mahasiswa mendeskripsikan tentang penelitiannya, yaitu adat memasak babi, namun tidak menghakimi bahwa adat tersebut salah bagi suku atau agama lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.